Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pembawa acara asik bepantun. Naluri Melayuku muncul. Ibu, Bu, terbang jauh si burung balam. Terbangnya sampai ke Brastagi. Kalau ibu-ibu tak semangat menjawab salam, kudoakan lakinya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrati qurrati a'yunina wa malazina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri bima syarahmatihi suduras salihin min ibadih wa yassir li amri bima yassarta bihi umuras salihin min ibadih wahdi qalbi ya Allah bima hadaita bihi qulubis salihin min ibadih. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi bashir wa la tunaffir, Rabbi tammim bil khair, ya latifu ya khabir, ya sami'un ya basir, innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang cerah ini Allah izinkan kita untuk hadir di majlis yang mulia. Yang tidak ada majlis yang paling mulia di antara majlis-majlis yang ada di dunia selain majlis yang menyanjung dan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang datang malam hari ini seluruh keluarganya tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin apa lawak? Amin aja pun payah kalian gue tengok. Yang punya penyakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang urusannya sulit dimudahkan urusannya. Rezekinya kurang lancar diluaskan rezekinya. Yang punya laki soleh lakinya. Yang punya kok yang nggak punya laki jawab aja apa lah bu? Gitu kali nggak punya laki. Amin kan aja untuk laki orang. Yang punya bini mudah-mudahan soleha istrinya. Anak cucu keturunannya pun soleh soleha. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum nikah cepat jodohnya. Nenek itu jago kali ngamin kan, amin kata nenek. Itu udah lah itu nek, la ilaha illallah. Udah 2 kali pun. Mudah-mudahan pula yang punya utang. Yang jawab lunas tadi siapa? Cepat kali kok melunaskan utang. Mudah-mudahan banyak rezeki untuk bayar utang. Udah lunas utang boleh ngutang lagi. Gitu Pak, biar tidak meninggalkan ciri khas negara kita. Ntar kalau nggak ngutang lagi kan nggak sama macam negara. Selawat dan salam apa nyaglan antar. Jadi aku minum harus lompat gitu. Tentang meja kecil kayak sini nggak ada. Ada? Ya nggak usah marah lah. Kopinya macam kopi di warung kopi ya Pak. Gelasnya. Sampai mana tadi?
Aku nih kok diganggu, fokusku hilang. Nah, sampai mana Bu? La ilaha illallah. Hutang. Salawat dan salam kepada paduka alam yang mulia baginda Rasulullah Muhammad. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad yang Isra Mi'raj Rasulullah, yang perjalanan dahsyat Rasulullah, yang perjuangan Rasulullah, yang malam ini kita peringati. Mudah-mudahan kita minta izin sama Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah taala memberikan izin kepada kita untuk mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi yang mulia. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Para alimil ulama, para ustadz, tuan-tuan guru, muallim muallimah yang kami muliakan, mohon izin untuk bercakap-cakap malam ini. Salam ta'zim yang sama juga kami haturkan kepada Ketua Badan Kenajaran Masjid Ar-Rahman, Bapak Haji Muhammad Zakaria. Kemudian tokoh masyarakat kita sekaligus Ketua STM Amal Islam, Bapak Haji Hasanuddin tak pakai Siregar SAG. Kemudian ketua-ketua perwiritan, ayah-ayah, emak-emak, tim Hadroh Al-Kamal, sampaikan salam saya sama Ustadz Sumitra Nurjaya. Kemudian orang-orang tuaku yang hadir, ketua remaja masjid, ketua panitia remaja-remaja masjid Ar-Rahman, dan semua yang hadir yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu karena cuma segini catatan orang tuh, nggak ada lagi. Kemudian tukang bagi-bagi kue aku belum datang. Mejanya nggak ada, cuma ngambilnya Pak. Kemudian yang paling salut aku Ibu, di mana-mana aku ceramah, di mana-mana aku dipanggil, tak pernah ada anak-anak yang diam kayak gini. Luar biasa ini. Kupikir tak ada anak-anak yang datang. Begitu aku kamar wudhu, kok rame kali, gak ada suara. Luar biasa ini, berkat anak-anak remaja Ar-Rahman. Tepuk tangan tuh anak remaja. Jangan udah tepuk tangan kayak gini keluar pula kalian dari situ, ribut lagi orang itu. Ibu, seorang penakluk Konstantinopel, pejuang Panji Islam yang bernama Muhammad Al-Fatih, pernah berkata bahwa kalau seandainya di masjid, di musalla, di surau tidak lagi ada terdengar suara anak-anak kecil, bahkan anak-anak tidak lagi ada ribut di masjid, musalla dan surau, bahkan di masjid, musalla, surau itu satu anak-anak pun tidak ada kedengaran suaranya, maka itu adalah awal kehancuran Islam. Maka pesanku untuk BKM, kalau ada anak-anak sholat ribut wajar, gak ada masalah. Yang kurang ajar ayah emaknya. Anak kecil kayak gini disuruh ke masjid sholat, ayah emaknya nggak sholat, kurang ajar emaknya itu. Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak tadi sudah disampaikan sambutan-sambutan, diawali dari panitia, ketua BKM dan Bapak Haji Hasanuddin tak pakai Siregar, dan jauh-jauh datang dari Aceh. Beliau menyampaikan himbauan selaku tokoh masyarakat yang sekaligus ketengok perwakilan kepala desa. Cuma karena duka Kepling Kadus nggak datang, ya beliau lah nyampaikan semuanya. Luar biasa dahsyatnya. Aku berpikir-pikir tadi di bawah, kalau udah dibahas semua, aku apa pula lah yang ku bahas malam nih, ku pikir. Semuanya udah dibahas, narkoba udah, anak remaja udah, sampah udah, corona udah, semua udah. Aku pikir-pikir apa lagi malam ini. Oh, aku bahas Isra Mi'raj aja. Karena tadi beliau tidak membahas Isra Mi'raj, malam ini aku bahas Isra Mi'raj. Cocok? Cocok. Sekarang udah jam berapa, Bu? Jam 10. Gak lama-lama aku ceramah, karena aku gak pandai ceramah lama-lama. Karena ceramah nih bahasan macam naik angkot. Angkot di Medan kayak gitu, jauh dekat ongkosnya sama aja itu. Enggak ada maksud apa-apa, Bu. Maksudku kalau ceramahku lama pendek lama, itu juga itu kaji kita Isra Mi. Ibu nggak usah sujojon sama aku lah. Aku nggak sejelek apa yang kalian kira. Ya Bu. Ya Bu.
Sebelum aku ceramah ada 3 hal yang ku minta sama ibu. Karena ibu-ibu mendominan ya Pak Haji. Ibu-ibu aku panggil banyak-banyak. Nanti ku panggil bapak-bapak tuh. Karena bapak-bapak tuh ku tengok cuma 2 kilo. Mama lah 10 ton. Bu, ada 3 hal yang ku minta sama ibu sebelum aku ceramah. Kalau ibu setuju, ku lanjutkan. Kalau tidak, pulang kita. Harus tekan kontrak. Pertama, selama aku ceramah minta tolong ibu jangan nengok-nengok jam. Itu bisa gagal fokus aku bu. Muka aku tengoknya juga, jam tengoknya juga. Hatinya bercakap, batinnya cakap bu. Jijik kan aku nengok ustaz nih lama kali tar udah keluar tar turun itu. Bisa nggak lama-lama aku kalau jam sekarang jam 10 nggak lama-lama lah, pas-paskan aja lah jam 2 selesai. Hah? Pak Hasan sanggup? Tak sanggup? Ibu sanggup? Sama lah, apalagi aku sanggup duduk bercakap selama 4 jam. Nggak lama-lama, selesai mi'raj selesai, cocok? Yang kedua, permintaanku selama aku ceramah minta tolong jangan ibu batuk. Karena batuk ibu itu, ya, ada batuk memang penyakit, ada batuk ngeje Ustaz. Contoh, ini batuk penyakit. Kalau gitu batuklah sampai keluar isi perut nggak masalah. Yang batuk ngeje ini ujungnya nggak enak. Maksudnya apa? Udah Ustaz gitu. Ngantuk gitu. Bisa bu? Ya, bisa. Yang ketiga selama aku ceramah minta tolong jangan ada yang tunduk. Aku khawatir tunduk ibu penuh dengan makna. Kupikir tunduk sudah paham, rupanya tunduk udah sampai ke lubuk pakam. Awak pikir gini Wan, paham ibu? Apalagi udah nyender dekat tiang ibu, sambil ngunyah risol. Nah, begitu udah siap taqabbalallahu minkum. Cepat kali Ustaz ini ceramah katanya pula. Wah, itu yang tidur udah 2 jam ceramah. Bisa? Yang tunduk nanti pulang aku langsung. Kita mulai. Ibu, kalau menurut bahasa Isra artinya berjalan di waktu malam. Isra menurut bahasa artinya berjalan di waktu malam. Jadi kalau ada anak-anak remaja Masjid Ar-Rahman jalan-jalan waktu malam berarti dia sedang Isra. Nah ini ngaji namanya ngaji ya kan. Ada emak-emak sama lakinya berantem sampai ribut-ribut diusir ini emak-emak, dibawa pakaian dibuntil pakai koper, dibawa jalan di waktu malam. Itu ibu sedang Isra. Tengah jalan jumpa sama Kak Siti. Mana Kak? Isra. Ini menurut bahasa. Tapi kalau menurut Al-Quran, bahwa Isra adalah perjalanan yang sangat luar biasa, ditempuh perjalanan yang jauh, waktunya yang singkat. Dari mana? Isra dari Makkah, Palestina. Selesai. Kalau tadi tim Hadroh dengan sanjungan-sanjungan sholawat, aku ada lagu-lagu Isra Mi'raj. Yang ini lagu tak ada di YouTube. Cuman suaraku nggak enak, ya nggak jadilah. Maha suci Allah Ta'ala, buruk di tunggang jalan cepat, deras larinya macam kilat, diiringi malaikat. Ini kok habis laguku orang ini ngambil ini. Pas lagu diundang Isra Mi'raj diambil itu lagu ini. Slow boy, slow. Nanti kita cakap di belakang bawah ya. Kontraknya gampang. Paling 20% lah. Nah, kan aku udah curiga aku bentar aja dia ini udah dapat kue udah. Ya udah tunggu keluar dulu bu. Silakan adik-adik, silakan ke tempat yang sudah disediakan. Buka pintunya Pak, buka gerbangnya. Yang mau pulang silakan pulang. Yang mau duduk di sini. Siapa yang nunggu Ustadz siap ceramah dikasih kue lebih banyak-banyak. Minta sama panitia. Masya Allah. Ini kok jadi ulama semua. Kurasa gempar dunia ini bu.
Ada yang mengganti Ustaz Somad, ada pengganti Ustaz Adi Hidayat, ada pengganti Buya Yahya. Asalkan jangan menggantikan Abu Janda aja lah. Udah lewat terus. Terus ya. Masya Allah ya, sambil nunggu kueku datang ya Pak. Ya kalau nggak datang kueku ya kayak gini lah. Aku nggak pernah ngasih kode Bu. Aku nggak pernah minta sama panitia. Kemana pun aku ceramah nggak pernah aku minta Ustadz itu pantang minta. Cuman ngasih tahu, mana tahu lupa gitu aja. Terus ya. Cari mama masing-masing ya nak. Pasti mama kau nanya kue kau berapa kotak gitu. Rupanya emang udah dititip. Lakinya nggak bisa datang, karena laki nggak bisa datang suruh anak nyari kedua kotak langsung itu udah bawa pulang. Udah habis udah. Anak remaja masjid siapa ketua panitia? Mana ketua panitia? Suruh ketua panitia kemari. Oi ketua panitia, oi. Ini acara anak remaja masjid. Bapak ibu di sini disuruh, yang undang siapa? Anak remaja masjid. Kita udah datang, orang tuh nggak ada. Mana anak remaja masjid? Kumpul kalian cari tempat masing-masing di sana. Jangan di belakang. Kalau di belakang main handphone. Yang laki-laki naik ke atas. Yang laki-laki naik ke atas cepat. Yang laki-laki naik ke atas. Ini musim penusuan Ustadz, makanya takut aku. Naik. Yang laki-laki naik ke atas. Ini. Luar biasa nih. Laki-laki pakai sarung. Aku pula yang pakai celana. La ilaha illallah. Terbalik. Geser kemari lapang lagi nih. Ini ada tempat tilam, ada bantal tidur ke sini coba. Geser ini sedikit biar lapang di tempat duduk. Geser terus. Yang laki-laki aja. Yang perempuan cari tempatmu. Itu di tempat mak-mak banyak tempat duduk. Jangan kalian malu gabung sama mak-mak. Bakalan jadi mak-mak kalian nanti. Situ gabung. Jangan berhenti situ. Cepat biar dimulai ini. Kalau nggak jadi ini mulai. Belakang. Ini maju sedikit. Biar bisa aku minum. Jauh kali kopinya. Kopi. Udah. Anak laki-laki remaja cuma 2 ekor gini. 3 itu segini. Udah. Gitu kan enak sedikit. Pas aku ceramah aku nggak mau ada di belakang main handphone. Berarti di muka bisa main handphone Ustaz? Bisa. Tapi habis acara aku doakan handphonenya hilang. Aku aja nggak main handphone. Dah. Bah. Bu. Udah. Sampai mana tadi? Sampai handphone hilang. Yo nyanyi. Maha suci Allah Ta'ala, buruk di tunggang jalan cepat, deras larinya macam kilat, diiringi malaikat. Nih, bab 1. Malaikat apa yang ngawaninya? Malaikat apa? Malaikat. Makanya gue suruh kalian duduk biar bisa nanya. Aku kadang lupa, makanya gue tanya. Malaikat apa? Bukan rangkir. Apa enggak gawat Nabi Muhammad bukan rangkir ngawani. Malaikat apa ngawani perjalanan Isra Mi'raj? Jibril Mikail yang mulia yang menemani Nabi kita dari Mekah Palestina hingga Sidratil Muntaha. Kapan Nabi pergi? Nabi kapan pergi berangkat? Isra Mi'raj Nabi kapan? Isra Mi'raj Nabi kapan? Isra Mi'raj kapan? Isra Mi'raj. Tanggal 19 Maret. Nabi berjumpa macam-macam di waktu malam lupa aku jadi lagunya. Ada baik, ada suram, membawa pengalaman. Nabi Isra Mi'raj jumpa siapa? Bos.
Nabi berjumpa dengan Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. 5 salat dipardukan, nikmat surga balasan. Ini ada lagunya 2 bait lagi. Sengaja dipotong-potong biar jangan kena duplikat. Nih, ini lagu Isra Mi'raj menunjukkan kepada kita perjalanan yang dahsyat dilakukan oleh baginda Nabi. Tuh tadi Ustadz Haji Muhammad Nazar membacakan Al-Quran, qori luar biasa. Membacakan Quran surah Bani Israel, juz 15 ayat 1. Allah menjelaskan subhanalladzi asra bi'abdihi, garis bawahi dan lingkari bi'abdihi. Ini bi'abdihi cuman satu-satunya manusia di dunia yang diakui sebagai hamba adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Maka cocok tema kita memakmurkan masjid dengan sholat. Itu aja kita ambil malam nih. Oh, saya jauh-jauh lah. Kalau seandainya setiap Isra Mi'raj 2-3 orang yang datang ke masjid, 10 tahun 10 kali Isra Mi'raj, 30 orang sudah sampai ke masjid. Istiqomah. Karena yang berat itu bukan menahan rindu. Ya kan kata Dilan, ya kan? Apa kata Dilan? Rindu itu berat. Pret. Yang berat itu bukan rindu, Dilan. Yang berat itu adalah istiqomah. Buat mi'raj gampang, buat maulid gampang, sholat tahajud 2 rakaat gampang, tapi rutin menjadi istiqomah, ini yang sulit. Karena kalau sudah tak istiqomah sakit loh. Sakitnya di mana Ustaz? Di sini. Bukan cuma di sini sakitnya, Dek. Biar kalian tahu, sakitnya sekarang bukan di sini, tapi sakitnya ditinggal lagi sayang-sayangnya. Itu lebih sakit. Apalagi katanya kita putus. Emang jadiannya kapan? Lah, rupanya selama ini dianggap teman. Sakit. Aku ginilah kok bahasan bercakap asik keringat aja. Makanya aku bawa sorban. Sorban ini Bu ada 3 kegunaannya. Pertama ngilap-ngilap keringat kalau tisu nggak ada. Enggak. Bukan nyindir-nyindir enggak. Ya cuma ngasih tahu aja lah, masa tisu aja nggak terbeli kok. Warung di muka ada tuh, warung muka warung. Itu yang pertama. Yang kedua kegunaannya ini menambah wibawa biar agak ganteng sedikit. Karena kalau aku buka ini nampak macam kutilang darah pantai. Tahu kutilang darah pantai? Kurus tinggi langsing, dada rata, pantat tepos. Yang ketiga, kegunaan sorban ini karena lebar-lebar, ini bungkus-bungkus kue kalau lebihnya banyak. Cuman mau bungkus, datang kemari aja pun enggak. Cuman kebiasaan, enggak pernah kayak gitu Bu. BKM enggak pernah aku bungkus kue kayak gini. Jelek kali lah kan. Biasanya panitia nanya. Kalau malam ini yang undang aku Ustaz Fauzi, biasanya tanya orang itu apa itu Dek? Tisu lah 2 lembar. Ngilap hidung gua aja udah habis itu. Tapi ada usaha luar biasa, dia pengertian. Mudah-mudahan cepat kau. Siapa yang ngasih tadi? Mudah-mudahan cepatlah. Ya pokoknya kau lah ngaminkan apa itu. Nanti aku bilang dapat jodoh masih anak-anak. Aku bilang dapat cepat sekolah. Emang nggak sekolah. Daring. Iya kan? Mall rame, betul? 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 Pajak rame, betul? Tempat wisata rame, betul? Sekolah sunyi PA. Mau kau bodohkan anak Indonesia? Udahlah pauk-pauk semua. Dibodoh-bodohkan yang pulang ke sekolah. Nggak ada otak orang tuh. Kan nggak sebut nama, aku nggak ada otak siapa. Kan nggak ada aku bilang orangnya. Nggak boleh nyebut orang sekarang, nggak boleh. Kemarin kan pemerintah kita bilang gini, Bu. Pemerintah kita bilang gini, Bu. Pemerintah, Bu. Pemerintah kita bilang gini, kami siap dikritik. Dikritik masuk penjara. Panjol. Nah, coba bahas itu. Capek membahas orang tuh. Ya, Bu.
Biasanya panitia nanya, Ustaz naik apa? Kalau malamnya aku naik kereta. Naik kereta aku bilang. Kalau biasa kalau naik mobil aku bilang itu naik mobil. Platnya mana Ustaz? BK-nya ini. Kalau naik kereta, kalau malamnya aku naik kereta Beat warna merah putih. Aku bilang gitu. Sampai di pulang di kereta udah ada bontot. Biasanya gitu, biasanya. Aku kan cerita-cerita kebiasaan. Kata mamaku, Bu, kebiasaan baik itu nggak usah dihilangkan. Ya gitulah Bu, kemana-mana kan sesuai dengan ciri khas. Pergi kita ke Padang, dapat kita nanti dibawa orang tuh bontot keripik Padang. Sama yang namanya salak sidempuan. Pergi aku ceramah ke Aceh Tamiang Pak Haji, pergi bawakan orang tuh timpan. Pergi aku Tanjung Balai, bawakannya kerang. Nggak tahu aku malamnya apa pula yang aku bawa. Iya. Aduh ya Allah ya Rabbi, tisu. Satu, ini untuk hidung aja deh. Habis. Nah, ngaji. Bu, ngaji. Bu, ngaji. Nah. Setelah Isra, Mi'raj. Ya. Mi'raj. Nah. Dari Mekah ke Palestina Rasulullah Isra, kemudian Mi'raj. Mi'raj artinya naik. Ya. Kalau ada bapak membagusin genteng di atas pakai tangga berarti dia sedang Mi'raj. Kalau ibu pergi ke mall naik lantai 3 berarti ibu sedang Mi'raj. Cuman dalam pandangan Al-Quran, Mi'raj itu adalah melaksanakan perjalanan yang sangat jauh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanannya sungguh sangat luar biasa. Orang Jawa bilang spektakuler. Tahu spektakuler. Aku belajar menyebutkan itu 2 hari. Agak lecet lidahku, Bu. Sekilir, spektakuler aku bilang. Bilang spektakuler, spektakuler. Inilah Mi'raj. Naik Rasulullah dari Palestina, Masjidil Aqsa Palestina, ada sebuah batu. Batu itu yang agak besar, tidak ada gantungannya dan tidak ada di bawah tongkat atau tiangnya. Mengambang itu batu. Itulah menurut sejarah dan penelitian orang yang pakar, pijaan kaki Rasulullah dari Aqsa naik ke langit pertama. Dari Mekah ke Palestina jaraknya 500 km, Ibu. Minta izin, minta maaf kalau salah hitung, karena memang belum pernah kuhitung langsung. Kalau kuhitung langsung kan memang gak ada kerjaan namanya itu. Dari Mekah Palestina bawa meteran, aku bawa tali plastik. Ngapain Wak? Ngukur. Dari mana Wak? Mekah. Kemana Wak? Palestina. Oh ya Wak, orang umroh kok bisa Wak? Katanya pula. 500 km Mekah Palestina. Dari Palestina naik ke langit pertama 500 tahun perjalanan, Bu. 500 tahun perjalanan ini tak masuk akal. Naik langit kedua 500 tahun perjalanan. Naik langit ketiga 500 tahun perjalanan. Naik tingkatan sampai langit ke-7, 7 tingkat langit dikali 500 tahun perjalanan, 3.500 tahun perjalanan. Maknanya kalau ibadah hari ini yang sunnah kita kerjakan 1, tingkatkan lagi itu ibadah. Kalau hari ini sholat maghrib berjamaah, besok isya berjamaah, besoknya subuh berjamaah, meningkat itu amal ibadah. Ini makna dengan tingkatan-tingkatan langit. Belum habis sampai langit ke-7, Bapak Ibu yang mulia, Rasulullah singgah ke surga, nengok keadaan surga. Allah udah tunjukkan apa yang ada dalam surga. Alladzi barakna haulahu. Kami sudah mengkelilingkan dan kelilingkan semuanya itu dalam perjalanan Rasulullah. Barakna haulahu, keberkahan udah dikelilingkan Allah. Untuk apa? Min ayatina, untuk kami tunjukkan contoh-contoh, tamsilan-tamsilan atas kebesaran-kebesaran Allah. Rasul dibawa malaikat ke surga, Bu. Rasul dibawa malaikat ke surga. Bu, Rasul dibawa malaikat ke surga. Bu, surga. Nah, begitu Rasul masuk, langsung keluar. Jibril nanya, "Loh Mat, cepat kali Mat." Kata Jibril. Kata Jibril, Bu. Jibril bilang sama Nabi gitu. Iya. Nabi jawab, nggak ada apa-apa. Allah bilang sama Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kenapa kau masuk dalam surga langsung keluar? Apa surga kurang komplit?
Apa surga kurang sempurna? Apa nikmat surga kurang enak? Nabi jawab, ya Rob, surga luar biasa nikmatnya, surga luar biasa lengkap fasilitasnya. Wifi-nya ada ya Rob. Semua lengkap, lengkap ya Rob. Terus kok keluar? Apa kata Nabi, Bu? Ini Nabi bilang, kata Nabi, ya Allah, ya Tuhanku, aku nengok surga pemandangannya indah. Aku nengok surga nikmat di mata. Aku nengok surga sejuk di pandanganku ya Allah. Tapi kenapa aku cepat keluar ya Rob? Karena aku teringat dengan umatku. Orang tuh masuk nggak ya? Nih pemimpin yang luar biasa udah jadi ingat sama rakyat. Ada pemimpin sekarang udah jadi ingat sama rakyat. Ya sebelumnya datang ke STM, datang bagi-bagi udah. Ya dukung kami akan gini gini. Pokoknya Medan berkah, Medan aman, pret. Sekarang pernah datang. Bu, cuman Nabi pemimpin yang walaupun udah dapat kenikmatan, Nabi tetap ingat sama kita umatnya. Udah habis dari surga, belum selesai perjalanan. Nabi dibawa malaikat Jibril nengok keadaan neraka. Loh, Nabi masuk neraka, Ustaz? Enggak. Nabi cuma nengok-nengok keadaan neraka. Apa yang ditunjukkan Allah dalam neraka? Banyak. Ada nampak Nabi, seorang perempuan dalam keadaan tanpa busana, ditarik rambutnya ke atas, digantung, Bu. Lidahnya ditarik, dimasukkan di mulutnya bara api yang panas keluar dari dubur. Kemudian telinganya masuk besi yang panas sebelah kanan, keluar sebelah kiri. Di bawah api neraka, malaikat mencambuk-cambuk di bawah. Jibril nengok-nengok keadaan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berlinangkan air mata, nanya sama Jibril. Bril, apa mat? Sini dulu, Bril, apa mat? Ini kok bahasaku, dalam kitab nggak kayak gitu dijelaskan. Apa man? Itu kenapa Bril? Kok sadis sekali siksaannya Bril? Emang dia salah apa Bril? Bril kasih tahu apa Bril? Kau gitu kali pun berkawan, tipis sekali kawanan kau macam kulit bawang Bril. Kasih tahu apa Bril? Belum bercakap lagi Nabi Muhammad, malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, ini adalah contoh tamsilan yang dikirim Allah kepadamu untuk kau bawa pulang kampung nanti di tanah Makkah. Ini adalah contoh umatmu ya Rasul, jamaah Masjid Ar-Rahman. Jemaah Masjid Ar-Rahman, Bu, katanya. Tapi nggak dibilangnya Jemaah Masjid Ar-Rahman ini, karena Masjid Ar-Rahman kan banyak di Indonesia. Emang salahnya apa Jibril? Ya Rasulullah, kenapa rambutnya ditarik ke atas ya Rasul? Memang sakit terasa, karena emang itu yang dia buat di dunia. Kenapa Jibril? Siapa dia? Dia adalah seorang perempuan yang buka jilbab di hadapan orang yang bukan muhrim. Ibu, bapak, anak perempuan jaga baik-baik. Anak perempuan yang apalagi sudah remaja masjid, hati-hati loh, menyandang, menisbatkan nama masjid dalam gelar namamu, itu akan menambah bebanmu. Bukan berarti kalian harus bubar di masjid, tidak. Tapi ini menjadi cambuk cemeti, menjadi motivasimu untuk memperbaiki akhlakmu. Berapa banyak hari ini, Bu, anak gadis kita sengaja membuat rambut di rebonding macam rambut ustad. Rambut ustad rebonding, banyak orang nanya pasan. Ustaz rebondingnya Ustaz, bonding pala tuh, lo rebonding gue bilang. Rambutku lurus, cuman ada yang nawarkan aku, disuruh aku pindah sampo lain. Ih, tidak. Iklan sampo. Pakai iklan kopi. Kopi itu diginikan dia lurus dia, Bu. Hati-hati jaga anak perempuan. Jibril, kalau udah rambutnya ditarik ke atas, kenapa badannya dicambuk Jibril? Ya Rasul, itu umatmu di akhir zaman, selain dia buka jilbab, dia bukakan auratnya di hadapan laki-laki yang bukan muhrim. Dia pakai baju tapi seperti telanjang, macam lontong. Lontong itu ketat diikat, tapi tengok bentuknya nampak, kelok 9 banyak. Tawa yang sering pakai gitu. Bu, jaga tuh anak baik-baik, anak perempuan. Adik perempuan, kau dengar baik-baik. Ketika kau buka aurat, bukan cuma dirimu yang masuk neraka. Ibu, ketika ibu buka aurat selaku istri, bukan cuma ibu yang masuk neraka.
Suami akan masuk neraka walaupun suami ketua BKM. Suami akan masuk neraka walaupun dia tokoh masyarakat ketua STM. Suami akan masuk neraka walau suaminya ustadz sekalipun. Anak kandung ikut masuk neraka gara-gara ibunya yang buka aurat. Abang kandungmu ikut masuk neraka gara-gara kalian main TikTok buka aurat. Jijik kali aku nengok anak sekarang. Dulu anak-anak muda sibuk merancang perjuangan Islam. Sibuk belajar mencari prestasi. Tapi sekarang anak laki-laki sibuk main TikTok joget-joget. Ampun bang jago, ampun bang, la ilaha illallah. Ampun sama Allah, PA, bukan sama bang jago. Hati-hati loh, anak perempuan, kadang anak remaja masjid memang sendirian enggak, bertiga berempat untuk main TikTok. Joget-joget ngikuti gerak-gerakan TikTok, hati-hati deh. Ketika ada laki-laki yang memandang fotomu, videomu yang buka aurat, mengumbar aurat, ketika itu dia menimbulkan syahwat dan nafsu sehingga dia berdosa, sebanyak itu akan numpuk dosanya kepadamu. Bahkan anak perempuan yang udah meninggal dunia, ada anak perempuan sebelum meninggal dia ngaji, belum meninggal dia tahajud, sebelum meninggal dia duha, dia sedekah, dia rajin maulidan, dia rajin mi'raj, dia rajin salawatan, tapi meninggal dosanya tetap mengalir. Kenapa? Karena sebelum dia meninggal fotonya buka aurat belum dihapusnya di Facebook. Hati-hati loh. Ini contoh dikasih Allah tamsilan. Allah menunjukkan min ayatina dari segala apa yang dikuasakan Allah. Belum sampai situ ibu. Nabi nengok perempuan, lidahnya ditarik, dimasukkan bara api yang panas, tembus ke dubur. Nabi hampir nangis bertanya sama Jibril, itu apa lagi salahnya Jibril? Jibril jawab, ya Rasulullah, itu adalah umatmu yang dulu di dunia suka membukakan aib orang lain. Di wirid cakapnya ubi, sampai keluar wirid sudah jadi kolak. Kan biasa gitu ya bu, kalau dosa salah orang kecil pandai kita bukanya. Tapi kalau salah hawa yang besar nggak ngerti ya pak. Di wirid ceritanya masih enak, sampai keluar wirid nah cuman ceritanya. Datanglah jumpa Kak PA sama Kak Siti. Ada Kak Siti sini. Oh, mungkin udah pindah itu. Kak PA obat sama Kak Siti pindahnya. Apa kata Kak Siti? Oh PA, apa Kak? Kenapa aku tengok kau tak mau lagi beli pecel tempat si Leha? Kata Kak PA, bukan aku nggak mau Kak, pecel buatan Leha itu Kak, aku tengok luar biasa pedas sekali. Aku kan orang Jawa, nggak tahan pedas. Oh iya, pergilah orang tua. Rupanya jumpa Kak PA sama orang lain. Jumpa sama orang lain, ditanya pula oleh Leha, apa Kak, kenapa si PA nggak mau lagi beli pecel tempatnya itu? Cemana lah, yang jual pecel muncungnya judes sekali. Udah lain ceritanya nih. Jumpa sama orang lain, kenapa? Tanya lagi kenapa? Cemana lah, nanti aku takut pula dosa ribah, mencakapkan orang ribah, tapi nggak usah Kak bilang siapa-siapa ya, katanya pula lagi tuh. Kita aja nih Kak, kita aja Kak, nggak usah sampai kemana-mana lah Kak ya, kan aku nggak enak nanti sama Kak Leha Kak, kakaknya gitu kali, kakak suka menyampaikan cakap orang-orang, lain cakap pula yang cakap kakak, jangan itu nampak nggak enak sama dia nanti Kak, kami satu wirid Kak, payah nanti Kak, rumah kami tetangga, anak kami sama anaknya sekolah sama Kak, payah nanti Kak ya kan, nggak usah Kak, kami nanti nggak usah cakap orang Kak, atau nggak usah Kak cakap dengan Kak ya Kak, nah kakak gitu sih. Ini bahaya loh Bu. Ini bisa memutuskan silaturahim. Gara-gara itu. Apalagi kadang mama wirid. Ini ada mama wirid. Ada orang wirid sini. Nah, mama wirid ini paling bahaya. Wirid itu ibu bukan masalah makanan atau minuman yang kita cari. Betul. Cuman gara-gara nanti nggak bayar uang iuran 3 bulan. Enceng wirid. Ini yang bahayanya. Cakap sana, cakap sini. Begitu masuk wirid, dicakapkan dia. Jumpa tengah-tengah jalan pas belanja, nggak wirid lagi tih. Malas aku wirid Kak.
Nampak menjak dia ketua wirid banyak kali cakap muncungnya itu. Nampak? Tengok kakak lah waktu dia pelantikan ketua wirid. Ibu-ibu kata muncungnya lancip itu kan kak. Nampak semenjak aku ketua wirid nanti kita ubah ya bu peraturan. Apa peraturannya? Uang baju cepet limpul, uang kue 30, uang iuran gope. La ilaha illallah, gak dipikirkannya corona, kerjaan laki pun gak ada. Enceng lah wirid. Enceng wirid gara-gara itu, hati-hati loh memutuskan silaturahim. Mulut nih dijaga. Kenapa bisa suka menghibah? Karena hatinya sakit. Kata Nabi dalam hadis, dalam sekujur tubuh manusia ada segumpal daging. Yang apabila baik daging itu, baiklah semuanya. Apabila tak baik itu segumpal daging, tak baiklah semuanya. Kenapa mulutnya selalu membicarakan aib orang lain? Karena hatinya nggak baik. Maka tazkiyatul qulub perlu kita laksanakan di bulan Sya'ban. Apa itu? Membersihkan hati. Bagaimana cara membersihkan hati? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan banyak ingat dan zikir sama Allah, hati jadi tenang. Ini nih tengok Nabi orang yang suka menghibah. Ya bu, ya bu, ya bu. Selesai itu Nabi Muhammad melaksanakan terus perjalanan yang begitu jauh ke Mustawa, Rafrafil Akhdar, singgah dan berlabuh di Sidratil Muntaha. Dalam kitab semalam bersama Jibril dijelaskan bahwa Sidratil Muntaha adalah tempat taman yang indah disiapkan Allah Ta'ala untuk menyambut Nabi Muhammad, bukan tempat Allah Ta'ala, karena Allah tidak punya tempat. Orang menganggap bahwa Rasulullah Isra Mi'raj menjemput perintah sholat naik ke Sidratil Muntaha, kalimat naik berarti di atas. Ketika itu berjumpa dengan Allah berarti Allah di Sidratil Muntaha katanya. Tidak, Allah tidak di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha adalah taman yang indah disiapkan Allah untuk nyambut Nabi Muhammad. Allah cuman menjadikan Sidratil Muntaha menjadi tempat tajallinya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Bukit Tursina ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam ingin berjumpa dan bercakap-cakap sama Allah, sehingga Nabi Musa diberi julukan Kalamullah, yang bisa bercakap-cakap langsung sama Allah. Ketika Musa bercakap sama Allah di Bukit Tursina, apakah Allah berada di Bukit Tursina? Tidak. Itu Bukit Tursina adalah tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Salah kalau ada orang mengatakan bahwa Allah berada di atas, apalagi menafsirkan ayat Al-Quran sesukanya saja. Quran surah Toha ayat 5, Allah menjelaskan Ar-Rahman alal arsyistawa. Dialah Allah yang maha pengasih bersemayam di atas aras. Mereka mengakui dan meyakini bersemayam adalah bertempat. Bahwa ahli sunnah wal jamaah meyakini bersemayam bukanlah bukanlah menempat, melainkan menguasai tempat. Ini yang perlu dipahami ibu. Kadang emak-emak bercakap-cakap sambil belanja, milih-milih cabai, milih tomat. Ya mak, cemana ya kak keadaan anak kakak? Ku dengar tabrakan semalam. Cemana lagi, udah takdir yang di atas. Serahkan aja sama yang di atas. Di atas tuh siapa? Hah? Kecoa, cicak, hati-hati loh. Jangan pernah kita meyakini bahwa Allah itu di atas. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang, Allah tak di kanan, Allah tak di kiri. Allahu maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Kenapa? Karena tempat milik Allah. Allah yang menciptakan tempat, mustahil Allah bergantung kepada penciptanya. Qiyamuhu binafsih, Allah berdiri dengan sendirinya. Allahu mukhalafatuhu lil hawadis, Allah itu beda dengan makhluk. Kalau Allah bertempat, sama Allah sama aku punya tempat. Sama Pak Hasan, sama ketua BKM, Allah punya tempat, kita punya tempat. Apa bedanya makhluk sama Khalik? Apa bedanya ciptaan sama Allah? Kenapa sering orang menyebut nama Allah nunjuk ke atas? Ini bermakna menunjukkan tingginya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nih makna Sidratil Muntaha ibu. Selesai dari Sidratil Muntaha, Rasulullah melaksanakan kembali perjalanan pulang. Turun langit ke-7, kemudian turun langit ke-6. Jumpa sama Nabi Musa alaihi salatu wasalam, bertanya sama Nabi Musa. Nabi Musa bilang sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, apa perintah dikasih Allah
Sholat berapa waktu? 50 waktu. 50 waktu loh. Dahsyat sholat kita awalnya. Oh Muhammad, tolong minta tolong aku sama kau, minta dispensasi sama Allah. Aku yakin umat kau nggak sanggup. Nabi Musa tahu kita nggak sanggup. Jangankan 50 waktu, 5 waktu aja pening. Subuh pergi maraton, zuhur singgah ke salon, asar main badminton, maghrib mainkan handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown. Jangankan 50 waktu, 5 waktu banyak alasan. Hati-hati Bu, ini dekat Ramadan, ya, dekat Ramadan. Kalau ada di antara kita orang Islam yang tahu dia wajib ngerjain sholat tapi tak dikerjakan, dia tahu haram ninggalin sholat, dia juga meninggalkan dan tidak ada niat untuk mengqadhonya, tidak sah sholat tarawih. Hati-hati loh. Qadha wajib, 4 imam mazhab mewajibkan qadha. Qadha adalah utang, utang harus dibayar, wajib dibayar. Ibu punya utang tapi mau sedekah, sholat sunat sedekah sunnah. Ibu punya utang tapi sedekah, hati-hati, lebih baik bayarkan utang ketimbang sedekah. Ibu, ibu, ada masa waktu kuliah, masa waktu gadis, masa waktu lajang, ada tinggal sholat wajib diqadha. Gimana caranya Ustaz? Banyak kali, udah 50 tahun Ustaz. Nggak usah pikirkan 50 tahun. Gampang caranya kata ulama. Habis salat maghrib, qadha lagi salat maghrib. Habis salat isya, qadha isya. Habis salat subuh, qadha subuh. Habis salat zuhur, qadha zuhur. Habis salat, apa lagi? Asar, qadha asar. Kalau maghrib berjamaah, usalli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Kalau mengqadha, usalli fardal maghribi salasa raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Loh, habis asar, habis subuh kan nggak ada sholat di situ Ustaz. Betul, tapi mengqadha sholat tidak terikat pada waktu. Selesaikan sholat itu. Wajib bayar itu qadhaan. Itu makna kenapa Allah suruh Nabi Musa stop perjalanan Nabi di lantai 6. Naik Nabi Muhammad kurang jadi 45. Minta dispel lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi sampai 5 finishnya. 5 pun Nabi Musa bilang minta lagi lah, kurang 2 ke atau 3 siang malam pagi malam aja. Umat kau nggak sanggup Muhammad, aku dah kurasakan. Kata Nabi Muhammad, malu aku minta lagi sama Allah. Kalau bahasa aku bilang, tadi kan naik turun kan 5. Kalau naik lagi kan habis lah terus. 5. Kedengaran suara dari langit, ya Muhammad, apabila umatmu melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, maka sama pahalanya seperti sholat 50 waktu sehari semalam. Dahsyat sholat itu Pak. Turun Nabi Muhammad terus, perjalanan terus. Kita potong itu banyak sebenarnya yang ditunjukkan Allah sama Nabi Muhammad. Banyak kali, nggak siap-siap ini acara Mi'raj kalau kita bahas semua. 3 hari 3 malam nggak habis ini. Saking kan banyaknya yang diceritakan Allah sama Nabi Muhammad, dibawa pulang, bawa oleh-oleh. Sampai di tanah Makkah, ibu, yang dahsyatnya Isra Mi'raj ini, yang luar biasanya Isra Mi'raj ini, perjalanannya jauh, waktunya singkat. Berapa lama Ustaz perjalanan yang ditembus Rasulullah? Ada yang mengatakan 2/3 malam, ada yang mengatakan tak sampai setengah detik pun. Jauh Bu perjalanan. Makkah Palestina 500 km. Palestina naik langit pertama 500 tahun perjalanan. Naik langit ke-7 3.500 tahun perjalanan. Singgah ke surga, nengok neraka, mustawa, rafrafil akhdar, sidratil muntaha. Segala macam bentuk ditunjukkan Allah. Perjalanan itu dihitung tak sampai setengah detik pun. Percaya Ibu? Percaya Ibu? Hah? Enggak, samalah. Aku pun nggak percaya. Menurut akal logika tidak masuk akal. Karena akal terlalu kecil untuk memasukkan peristiwa yang begitu besar. Apa yang bisa meyakininya? Iman. Tapi hari ini
sudah terjawab problematika itu. Seandainya Bapak Ibu, rumah Rasulullah Pak, seandainya rumah Rasul kayak rumah kita, ada pagar, ada gemboknya, Rasul pergi di gemboknya pagar rumahnya, berangkat ke Sidratil Muntaha, pulang lagi, gembok itu belum berhenti bergoyang. Sangkinkan cepatnya. Kok bisa Ustaz? Udah terjawab hari ini dengan canggihnya ilmu sains dan ilmu teknologi. Bapak Ibu, dulu kalau nenek buyut kita berangkat ke Mekah, 3 bulan pergi, 3 bulan pulang. Betul Pak Hasan? 3 bulan pergi, 3 bulan lagi pulang. 6 bulan orang tuh ke Mekah. Orang tuh pulang awak udah lupa. Wak ni siapa? Oh, wak ni Haji, oh Haji. Udah lupa wak, baru dia pulang. 70 orang berangkat, yang pulang ke Indonesia 50. Meninggal 20 orang, nggak dikuburkan di mana-mana. Diambil batu, diikatkan ke jenazahnya sampai ke laut. Karena tak sampai-sampai ke darat. Karena di laut aja. Sekarang tak sampai 3-6 bulan kita berangkat ke Mekah. Cukup 8 sampai 12 jam sampai mendarat bandara King Abdul Aziz. Udah terjawab. Atau ini ilustrasi logika dikit. Walaupun urusan Allah tak bisa dilogikakan walau siapapun. Cuman pendekatan paham. Kias. Pak Hasan kalau dari Medan ke Jakarta naik pesawat berapa jam? Berapa jam? 2 jam. Ibu, rumahku di Johor. Berangkat aku dari Johor pakai bajuku. Pakai baju, aku tak usah hitung dari Johor sampai Kuala Namu. Kita start Kuala Namu. Dari Kuala Namu berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta, perjalanan 2 jam. Betul? 2 jam. Rupanya aku nggak sadar bahwa di dalam kantong bajuku ada semut ngikut, semut merah yang berbaris di dinding. Menatapku curiga. Ini semut merah. Sampai bandara Kuala Namu, aku terbang naik pesawat. Ya namanya naik pesawat. Mana ada naik pesawat? Itu namanya Vespa. Itu Vespa. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta, rupanya acara ceramah di Jakarta batal. Berangkat lagi aku pulang ke Medan, Kuala Namu. Naik pesawat yang sama, baju yang sama, semut yang sama. Berapa jam? 2 jam lagi. Agak lembut kan anginnya nggak kencang di atas. Sampai aku di Bandara Kuala Namu, berarti perjalanan 4 jam. Pulang aku, sampai ke Johor, bajuku ini ku ganti. Ini baju ku gantung di lemari, semut tadi yang dalam kantong keluar. Jumpa sama semut-semut yang berbaris di dinding. Bertanya orang tuh, apa kata semut yang ada di rumah, yang ada di lemari? Mut, dari mana Mut? Dari Jakarta Bang. Jakarta mana? Ya ibu kota Bang. Jakarta. Jakarta yang dekat Monas. Iya Bang. Kapan kau pergi? Tadi Bang lepas zuhur. Sekarang udah asar. Iya Bang. 4 jam aja. Iya Bang. Kau sakit tuh mana Mut? Sakit nih semut nih Bu. Karena menurut ilmu kesemutan, tak mungkin semut yang begitu kecil melaksanakan perjalanan yang begitu jauh. Jaraknya cuma 4 jam. Waktunya cuma 4 jam. Ini daerah pancing nih. Pancing nih. Jalan apa ini? Madio Utomo. Dari Madio Utomo sampai ke Amplas semutnya aja Bu, 2 tahun nggak nyampe itu. Maka mustahil semut itu bisa ke Jakarta balik lagi ke Medan 4 jam. Nggak masuk akal menurut akal semut. Betul? Betul. Tapi ternyata semut pergi. Kenapa bisa berjalan? Karena semut bukan berjalan sendiri. Kena jalankan. Diperjalankan. Kenapa Nabi Muhammad bisa? Karena Nabi Muhammad bukan berjalan sendiri. Tapi diperjalankan. Ada kalimat asra di dalam Al-Quran. Diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Ada kalimat
Allah. Di mana kalimat subhanalladzi asra dalam ilmu balaghah sebenarnya adalah subhanallahilladzi. Ada lafzul zalalah yang tersirat di situ menunjukkan peran aktif Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj. Ini peristiwa Isra Mi'raj dahsyat. Tujuan utama menjemput perintah sholat. Yuk, ini kaji terakhir. Perintah sholat ini jangan disia-siakan. Mohon maaf kalau ada sholat ketinggalan, kita qadha. Jangan sepele sama sholat. Kalaupun tinggal, habis sholat maghrib, isya, qadha sholat yang tinggal. Ibu, masjid udah megah, aku tengok fisik bangunannya luar biasa. Aku yakin Ramadan ini rame. Ramadan pertama sampai 10. Ramadan 11 sampai 20 udah mulai susut jamaah. 21 sampai habis sudah mau lebaran udah makin berkurang jamaah. Bilal pun membawakan bacaan salawatnya pun puji-pujian nama Allah pun nggak semangat. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil ilmu abadah. Pak Imam bertanya, kenapa lah kok kayak gitu nggak semangat? Udah minumnya kok kan? Udah, kue nggak datang-datang, wah oh nggak datang-datang. Udah minumnya kau, udah kue udah wak. Cuman kenapa kau nggak semangat? Cuman mau semangat wak kita aja di masjid nih wak. Macam nggak ada orang kampung pasar 2 nih wak. Kita aja wak. Kalau nggak wak imam aku Bilal, aku imam wak Bilal. Macam nggak ada kerjaan lain kita nih wak. Rupanya keluar habis tarawih ditanyanya anak-anak lari-lari, anak-anak yang tadi 2 kilo anak-anak tadi ditanya, mama kau mana? Si PI, mama kau mana? Di rumah wak, ngapain? Ya biasalah wak, mau dekat-dekat lebaran, goreng-goreng kombang loyang, tekuncup, tekacip, kue bangkit, telentang, telungkup, segala macam kue digoreng ayahku, mama aku. Ayah kau ikut? Ya ikutlah, nolong-nolong mama aku, goreng-gorengkan keripik bawang. Cuman kadang pak, kita tak sadar diuntung. Tinggal tarawih cuman gara-gara ngurusin bini menggoreng keripik bawang. Pas bapak mau nyicipi, yang dikasih bukan yang bagus, yang kosong. Mak, aku rasa entah asin, entah usah yang itu bang. Yang ini yang udah hancur yang nggak jadi, kombang loyang nggak jadi dikasih dimakan. Bapak tuh pun pau juga dimakannya kombang loyang tuh. Yang bagus masuk toples untuk tamu. Yang memuliakan tamu ketimbang laki bini durhaka. Sama kalau ibu pergi mau lebaran, pergi ibu kan, pergi beli gelas papa mama. Pergi gelas papa mama, begitu malam tarawih bapak tuh pengen minum cendol, yang dikasih gelas plastik yang panjang. Tanya laki, tadi kau keluar ngapain mak? Beli gelas mana papa mama, mana bentuknya ya kayak gitulah bang, yang macam lemari hias itu. Nggak bawa malam ini di sini. Nah, itu untuk tamu. Ngapain belaki sama laki awak, lebih belaki sama tamu. Hati-hati bu, perbaiki nih baik-baik, jangan sempat durhaka sama suami gara-gara sepele. Sholat nih rame-rame, tarawih. Sini tarawih berapa rakaat pak? 20 rakaat, tambah 3 tarawih. Gawat juga, aku tarawih pula aku tahun ini sini. Jadwalku ada sini bu. Nantikan, saksikan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa deh, ini YouTube. Makanya aku suruh kalian sini biar nampak muka kau di YouTube. Halo guys, halo guys. Halo netizen, halo subscriber. Halo, ini anak remaja Masya Rahman, Jalan Madius. Itu, halo. Jangan lupa, ibu yang punya Android, jangan lupa ini promosi. Bantu channel dakwah kami, buka di YouTube Ubah Official. UBAH. Pak Hasan, bantu Pak Hasan. Bantu share sama kawan-kawan Aceh. Ubah Official. UBAH, Ubah Official. Share, like, comment, and subscribe. Cikidot. Nah, yuk rame-rame kita tarawih. Tarawih 20 rakaat, nggak ada masalah karena setahun dikasih Allah cuma sebulan bu. Jangan minta kurang-kurangin lah. Banyak masjid ku tengok 23 rakaat minta kurang karena jamaah yang komplain. Pak, kenapa? Tarawih tahun ini masih jumlah yang sama. Masih, mama kan suka gitu mak. Tarawih pun nengok jadwal imam ibu. Nengok jadwal imam di dinding. Siapa lah imam malam nih? Ustaz Bukhari. Hancur. Kenapa?
Lama kali. Kejadian Bu. Di kampung kami, ya ini sering hampir tiap hari ku ceramahkan ini. Karena kejadian. Di kampung kami ada imam namanya Imam Stempel. Tahu stempel? Alat transportasi tercepat di laut. Namanya stempel. Kalau itu pesawat tadi. Kalau udah waktu yang jadi imam gawat sholat. Nah bangkitlah, aku capek juga aku duduk. Kalau udah waktu yang jadi imam, ku tanya sama kawan di belakang. Pas lagi wuduk, ku tanya sama kawan tuh, siapa imam? Stempel katanya. Kalau udah dia yang imam, wuduk kami gak tiga kali, sekali aja Bu. Selesai. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia cepat kali baca. Baca Fatihah aja satu napas Bu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum takatsur tajatumul maqabir kalla sabatalamuna tsumma kalla sabatalamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim tsumma la tarawunaha lakin tsumma la saluna yawman 'anil na'im. Allahu akbar. Rukuk bacaan subhan rabbil azim enggak habis tuh Bu. Sub. Sami Allahu hamidah. Rabbana lakal hamdu. Rabb. Allahu akbar sub. Allahu akbar rabb. Allahu akbar sub. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar sub. Allahu hamidah rabb. Allahu akbar sub. Allahu akbar rabb. Allahu akbar sub. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Datang Bilal macam kemasukan setan. Subhanakal ma'budal mawjud. Lagu ta'abada. Jamaah jawab selawat macam orang baru bangun tidur. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ina zuhrina maulana Muhammad alaih. Tak apa yang ini. Hati-hati kalian kalau jadi Bilal. Baik-baik ngucap nama Nabi. Jawab salawat dengan baik-baik. Allahumma salli wa sallim alaih. Atau singkat. Sallu alaih. Selesai. Rupanya kejadian Bu. Kejadian. 7 hari puasa. Datanglah mama-mama sama nenek-nenek ke rumah BBKM. Datang orang tuh pas pulang dari pajak. Pulang dari pajak singgah kita ya Kak. Kemana rumah Pak BKM? Ngapain? Ada lah mengucapkan. Pigilah waktu baru pigilah Bu. Pigilah dia baru pulang bersongkok. Baru dari pajak pula bersongkok-songkok. Waduh. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Pakai O pula. Assalamualaikum. Oh, Waalaikum. Waalaikum. Mak kadang kalau mengucap salam suka-sukanya. Waalaikum. Macam-macam salam ini kan. Kalau salam anak remaja masjid ngutip sumbangan mirat. Assalamualaikum. Ini ngutip mirat nih. Tapi kalau mak-mak wirid. Waalaikum. Bapak singkat. Waalaikum. Ada 3 macam salam. Pertama, ada salam yang wajib dijawab, ada salam yang tak usah dijawab, ada salam yang nggak perlu dan nggak butuh jawaban. Salam yang wajib dijawab, contoh salam sesama kita Muslim, sunnah mengucap, wajib menjawab. Salam yang nggak usah dijawab, salam orang yang udah siap sholat, nggak ada kerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada kerjaan namanya itu. Ada salam yang nggak perlu dan nggak butuh nunggu jawaban, nggak usah ditunggu. Salam ke kuburan, nggak usah ditunggu jawabannya itu. Boleh ngucap salam Ustaz, boleh. Ucapkan salam ke kuburan pas lagi nanti mau Ramadan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Selamat sejahtera wahai kalian, wahai penghuni kubur. Kenapa harus ngucap salam Ustaz? Ada orangnya, ada. Makanya pakai kum. Assalamualaikum. Kalau nggak ada, assalamualaihim. Ada jawabannya Ustaz? Ada, tapi nggak dengar. Kalau dengar gawat Ibu. Begitu ngucap salam Ibu kan rame-rame sama keluarga, jumpai laki. Assalamualaikum. Jawab laki serentak. Waalaikumsalam. Sombong ya, udah lama nggak datang katanya pula lagi. Hati-hati. Begitu masuklah waktu tadi ke rumah BKM, pelan duduk-duduk orang rumah BKM. Apa cerita Kak? Kata BKM. Gininya Pak BKM. Dilapkan juga waktu juga selendangnya.
Begini ya Pak BKM, ada yang mau kami sampaikan tentang masjid kita tuh. Apa? Cuman aku takut Pak BKM sakit hati. Enggak apa-apa Bu, sampaikanlah apa yang perlu kita baguskan untuk kemakmuran masjid. Kita BKM dan pengurus siap menampung aspirasi masyarakat. Betul Pak BKM, nggak marah, enggak. Buatkan minum orang dulu, buatkan minum, buatkan minum orang tuh. Karena orang tuh datangnya malam-malam Bu. Datang orang habis tarawih. Kuenya udah datang, kuenya. Kue. Oh, kue. Ah, datanglah. Ini cerita Bu, cerita. Enggak kemakannya itu, ceceknya nih. Datanglah kue kan. Beginilah Kak, sebelum Kakak makan, sebelum Kakak bercakap apa yang mau Kakak cakapkan, minum Kakak lah kopi itu dulu. Iyalah Pak, aku minumlah dulu kata ibu itu kan. Minumnya lah bismillah. Kopi Aceh Pak San. Banyak kopi di rumah Pak San kan? Memang orang Aceh suka kopi. Begitu cakap-cakap udah minum, apa kata ibu tuh? Begini Pak BKM, ada yang mau kami sampaikan. Apa itu Bu? Pak BKM tahu Pak BKM, 7 hari baru puasa BKM, 7 kali baru terawih. Betul Bu, betul. 7 tulangku dah patah nih buat imam tuh BKM. La ilaha illallah ya Rabbi. Hampir aku tadi nggak makan ya Allah ya Rabbi. Kenapa bisa gitu Bu? Gak apa-apa BKM pikirkan begitu cepat ya Allah. Sub naik rokat kedua tuh Allah berat. Malam pertama retak tulangku 1, malam kedua hilang uratnya 1, malam ketiga 7, malam 7 hilang udah habis. Tadi cemana kau menurut ibu cemana? Aku minta tolong sama BKM, minta tolong ganti bapak lah imam masjidnya. Ya udahlah besok subuh kami musyawarah sama pengurus. Kupanggil nanti Pak Hasan, mana tahu ada orang-orang Aceh yang bisa jadi imam. Kata BKM. Pendek cerita sampailah subuh ibu. Sampailah subuh, komunikasilah masyarakat semua BKM semuanya dipanggillah Ustadz Muhammad Nazar. Yang jadi kori tadi, dialah yang nundang. Jar, ya Pak, aku mau minta tolong malam ke-9 sampai habis Ramadan tarawih, kau jadi imam. Karena jamaah udah capek, cepat kali dia tarawih kata orang tuh. Fatihah 1 napas, salakumut takasur 1 napas, 23 rakaat setengah jam siap. Enak bagi kita yang sehat, wawa tuh bapak tahan tulangnya. Minta tolong aku sama kau ya Jar. Cuman lah ya Pak, udah tenang kau Jar, 1 malam 300.000 ku bayar. Cuman lah Pak, aku bukan masalah uang Pak, cuma kok gitu Bapak bilang nggak bisa tambah Pak, 3,5 katanya pula lagi. Si Najar tadi mana Najar? Ada. Jar, nanti kau udah cair bilangnya Jar. Nah, 10%. Begitu masuk Bu, buka puasa lah orang tuh. Rupanya diumumkan imam tarawihnya berganti. Datanglah Kak Siti sama Kak Jenab tadi. Pergi orang tuh cepat-cepat ke masjid. Ke Masjid Ar-Rahman cepat-cepat orang tuh pergi. Berangkat. Oh Teh, kau nggak sholat tarawih Teh? Bentar Kak, ngabiskan kolak aku dulu katanya pula. Tepat Teh, imamnya baru Teh. Kita yang minta semalam Teh, kata kakak tuh. Sampai orang tuh ke masjid, senang ada orang tuh. Ibu, bayangkan ibu, bacaan Ustadz Nazar tadi cuman berapa 2-3 ayat yang dibacanya, setengah jam baru siap. Bayangkan kayak gitu langgapnya dia baca, sholat tarawih 23 rakaat, jam berapa pulang? Masuklah Ustadz tuh pula, datang Kak Siti buka tirai. Betul deh, berganti imamnya berganti imamnya, bukan Ustadz yang pau semalam tuh. Begitu, rupanya orang tuh nggak sadar Ustadz Nazar lupa, pikirnya acara Isra Mi'raj, rupanya tarawih. Tarik napas, nyanyi 2 kilometer jaraknya. Sob lurus serap. Orang tidak nunggu-nunggu nih Bu, oh mungkin Ustadznya belum bangkit. Allahu Akbar. Kak Siti dalam hati bercakap di belakang, nggak enak perasaanku. Bismillahirrahmanirrahim.
Pak BKM pas di belakang imam bercakap dalam hatinya, enggak kayak gini maksudku Ustaz, ini enggak kayak gini Ustaz, enggak gini. Datang Kak Siti sama Kak Jenab guit-guitan bu. Datang yang satu yang ngajak tadi, ngajak sama BKM bercakap kuat-kuat pula. Mampus jam 3 pulang jam 3, mampus. Yang enak anak remaja masjid disandarkannya ke tiang tuh. Lantak kau lah, jam berapa pun jadilah, tak mau bantai tu. Taqabbalallahu minkum jam 3:15. 23 rakaat kayak gitu dia bawa. Begitu keluar lah, biasanya awak tuh sehat bu. Biasanya kan emak-emak kalau sakit walaupun rematik sakitnya, bangkit dari sujudnya kan agak lumayan. Kalau orang sehat tuh bahasan bangkitnya kan kepala dulu naik. Allahu Akbar. Kalau yang agak sakit sedikit kan agak mereng bu. Allahu Akbar. Rupanya kejadian Kak Siti ditekan jam 3 pagi baru siap, nggak mereng lagi. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Oh ya Allah ya Rabbi. Allahu Akbar. Ditanyanya pula kawannya, kau nggak pulang Tik? Aku nunggu subuh aja lah sekalian, nggak sanggup aku lagi pulang. Kakak luarnya Tik, itu ada aku tengok tadi risol belum termakan. Iya dia hati-hati kakak. Sampai keluar dari pintu masjid lampu mati pula. Ngeraba-raba waktu mana selopku. Begitu dipakai selop 5 langkah jatuh tersungkur waktu. Karena selop Kak Minah sama Kak Siti kanan dua-duanya dipakainya. Begitu sampai keluar biasanya dekat bu, cuman dekat rumah 2 menit sampai biasanya. Cuma karena pinggangnya encok, setengah jam baru nyampe. Jumpa tiang listrik berhenti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jumpa warung orang duduk. Allahu Akbar. Kurang ajar. Teringat terbayang tengoknya juga ke belakang. Masjid udah jauh nggak? Jauh. Rumahnya tengok, Allah jauh lagi. Allahu Akbar Allah. Sampai ke rumah ngetuk pintu bu, karena capek suaranya pun lembut. Assalamualaikum. Cucunya lagi goreng telur untuk sahur. Dengar suara sayup-sayup kayak gitu. Cucunya bercakap dalam hati. Perasaan kata Ustadz Bukhari semalam bahwa bulan Ramadan setan dibelenggu. Itu suara apa? Kok lain merinding ya? La ilaha illallah, dimatikan kah supaya kedengaran suara? Assalamualaikum. Buka pintu ayah, kamar mama, kamar ayah, tengok ayah mama masih ada. Buka kamar adik sama abang masih ada. Tengok kamar nenek nggak ada. Dia berbaik sangka, ini nenekku pasti. Dibuka pintu, terkejut karena lampu di bawah di atas nenek itu, wajah nenek itu pucat karena nggak makan. La ilaha illallah. Oh nenek, ya Allah ya Rabbi, 70 tahun usia nenekku ya Allah. 70 kali dia terawih, 70 kali dia puasa ya Allah. Tak pernah pulang sampai tengah 4 malam inilah baru ya Allah. Mungkin ya Allah nenekku ini udah kau bukakan pintu hidayah. Bukan cuma tarawih witir dia ya Allah, mungkin dia tahajud langsung, dia mungkin i'tikaf, dia mungkin qiyamul lail, dia mungkin tilawah Quran. Belum siap cucu dia bercakap, nenek itu menjawab pao. Nggak ada otak kau bercakap kayak gitu. Nggak taunya kau, bukan karena aku rajin ibadah pulang tengah 4. BKM-nya yang pau, biar kau tahunya. Kenapa nek? Wow, kau bayangkan jam 3 kami siap. Sholat apa jam 3 siap? Di masjid mana? Masjidil Haram kayak gini kali. Walaupun 1 juz habis 1 malam, nggak sampai jam 3. Ku sumpahkan tak mau aku sholat ke masjid itu lagi gitu. Alhasil nenek tuh nggak sholat ke masjid lagi. Rupanya ini pelajaran Pak BKM. Mencari imam masjid khairul umuri ausatuha. Sebaik-baik pekerjaan itu adalah pertengah-tengahan. Nggak usah cepat-cepat kali sampai nenek-nenek ngebut. Nggak usah lambat-lambat kali banyak orang mau kerja. Ya bu, 23 rakaat tarawih sama witir. Lanjutkan ngikuti sunnah khulafaur rasyidin. Walaupun Nabi nggak pernah sholat 23 rakaat, Nabi tak pernah sholat 11 rakaat tarawih. Nabi suka-suka Nabi buat sholat tarawih itu. Dan 3 malam Nabi Muhammad sholat tarawih di masjid berjamaah, selebihnya di rumah. Kenapa? Nabi takut menjadi wajib untuk kita umatnya. Bukan berarti ku suruh ibu cuma 3 malam tarawih habis itu pulang, enggak. Nabi banyak yang khusus baginya. Khususiatur Rasul, banyak khusus bagi Rasul. Di antaranya salat tahajud Rasul wajib, kita sunnah. Bahkan menikah, Rasulullah menikah tak perlu ada wali. Abu Bakar sahabat Rasulullah menjadi mertua Rasulullah. Dinikahi Abu Bakar anak Rasulullah.
Sayyidah Aisyah, dan tak berani Abu Bakar menjadi wali. Itu khusus untuk Nabi. Jangan kita macam kayak gitu. Allah, aku ngikut sunnah Nabi loh. Ustaz, kenapa nikah ngapain pakai wali? Nabi aja nggak pakai wali. Kau wali PA. Nggak usah diikut-ikuti. Maaf, ada yang tidak bisa kita ikuti sama Nabi. Khusus untuk Nabi. Contoh, Quran menjelaskan nikah boleh 4 kali. Sedangkan Nabi lebih dari 10. Bahkan dalam kitab Aqidatul Awam dijelaskan ada 11. Ada yang bilang 13. Mau ngikut sunnah Nabi, nggak usah, satu aja nggak terurus. Gosip aja kerjaannya, dilarang gosip, nggak usah gosip, nggak. Sholat pun ketinggalan, mau nambah-nambah. Sunnah usah, sunnah nggak ada sunnah kayak gitu. Sunnah itu Nabi Muhammad SAW udah menjalankan seadil-adilnya, bukan cuma adil dengan harta, adil kepada ibadah anak-anak bininya. Kita jangan anak bini, kita aja ibadahnya pimplan-pimplan, sholatnya kita entah cemana-cemana, ya bu. Apalagi hari Minggu sholat ada pula 5 titik undangan. Apa nggak pening waktu sholat zuhur, Allahu Akbar, jam 2 udah, Allahu Akbar. Nih kalau lama kali aku datang undangan ke Stabat, lama kali nyampe nya kapan? Habis pula daging ini, kawat pula kayak gini nih. Telur lah direbuskan orang tuh ini, Sami Allah Hamidah. Kemarelan pula lagi nih, entah kemana-mana pikiran awak. Pergi ibu belanja ke pajak, salah letak belanjaan di mana? Sholat zuhur, hati-hati, letakkan dulu tempat yang baik. Gara-gara itu terganggu sholat. Allahu Akbar. Rakaat pertama aman, rakaat kedua terpikir. Ikan tadi ini mana aku gantungkan? Laki abang tuh belum pulang, mau pulang nanti makan langsung. Allahu Akbar, meong kata kucing. Allah, kucing pula datang. La ilaha illallah, enggak usah lah jumpanya. Mudah-mudahan udah aku gantungkan, mudah-mudahan udah enggak dapat kucing. Sami Allah hamidah, jatuh pula sudip dari atas. Aduh, dapatnya. Allahu Akbar. Kacau, Bu. Hati-hati loh. Sholat ini kata Nabi Muhammad SAW, tak ada yang sekhusyuk Nabi Muhammad. Kita ini mendekati pada khusyuk. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwa salah satu cara untuk mendapatkan khusyuknya salat harus kita beresin dulu sekitarnya. Ada 2, zahir dan batin. Zahirnya tempat kita salat harus strategis. Artinya tidak ada yang bisa mengganggu kita. Nyaman, bersihlah pokoknya dari hadas, dari najis. Itu dan anak-anak supaya jangan terganggu. Nah, sholat kita ramekan, masjid udah luar biasa. Makanya Isra Mi'raj diawali dari masjid, Pak, nggak langsung ke langit. Minal masjid ilal masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa nggak langsung ke sama langit? Minal Masjidil Haram ila sama, atau minal Masjidil Haram ilal Sidratil Muntaha. Kenapa? Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita hikmah Isra Mi'raj bahwa as-salatu mi'rajul mu'minin. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Salat kita ke masjid walaupun di rumah, ke masjid juga datangi. Karena seorang Islam sama masjid umpama ikan sama air. Ikan nggak bisa jauh lama-lama dari air. Begitupun kita umat Islam nggak boleh jauh lama-lama dari masjid. Cuman penyakit kita udah mau mati baru ke masjid. Bininya cakap sampai KM, opa, lakiku semalam wasiat sama aku. Apa bu? Kata lakiku sewaktu sakit sekarang pak. Nanti kalau meninggal aku, dek, kau sholatkan aku di Masjid Ar-Rahman. Selama hidup nggak pernah ke masjid. Kalau aku BKM, ku pijak jenazah waktu itu. Kemana aja kau semalam? Untung aku nggak BKM. Jangan sempat kita mati baru di muka imam, bu. Selama hidup nggak pernah belakang imam berjamaah. Begitu mati kita pula di muka imam. Sholat itu Allah kasih kemudahan bagi ingin melaksanakannya, tapi tidak dikasih kemudahan bagi ingin meninggalkannya. Nggak bisa duduk kokoh, duduk di bangku boleh. Nggak bisa duduk di bangku, mungkin bisulan, mereng. Ya betul, nggak bisa mereng kanan Ustaz, ketiaknya bisulan. Kiri. Nggak bisa juga Ustaz, kenapa lagi? Kumar Ustaz. Udah, menelantang aja. Terus pantatnya Ustaz kalau bisulan, pakai bantal. Takbir nggak bisa ngangkat tangan Ustaz. Stroke, karena stroke penyakit yang berat. Segerobak aja berat. Apalagi stroke. Lama koneknya. Berat tanganku ngangkatnya Ustaz. Boleh nggak ngangkat tangan? Boleh. Nggak pun ngangkat tangan, pakai isyarat mata. Nggak bisa pakai mata Ustaz, pakai hati. Nggak bisa jago Ustaz, panggil orang, sholatkan. Selesai. Betul.
Jangan sempat kita disolatkan baru terpikir mau solat. Ibu, di kuburan sana banyak orang menjerit minta pulang ke dunia agar bisa dia solat. Bahkan di kuburan belum datang mungkar wa nakir ke kubur kita. Ada dua makhluk Allah yang datang ke dalam kuburan kita. Pertama, malaikat zabaniyah menanyakan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, ular sujarul aqra. Ular sujarul aqra, kepalanya kepala naga, kukunya panjang dari sini sampai ke Jakarta. Itu masih kukunya. Hantaman kaki dan tangannya sangat luar biasa tajamnya. Dia sujarul aqra dikirim Allah dari neraka masuk ke dalam kubur kita. Jangan berlogika bahwa kuburan itu kecil, enggak. Tapi ketika masuk sujarul aqra, lapang selapang-lapangnya ketika dia masuk. Ngapain? Dia bilang sama kita yang jenazah yang meninggalkan sholat, hei manusia durjana, dulu kau hidup di dunia kau tak pernah sholat, tak mau kau melaksanakan ibadah sholat, kau remeh dengan sholat, tak ada niat untuk mengkotor sholat, bahkan kau caci maki orang yang sholat. Aku dikirim Allah kemari untuk menghukum orang yang meninggalkan sholat, kata ular sujarul aqra. Datang ular sujarul aqra, mengangkatkan kakinya sebelah kanan, dihantamkannya ke tubuh kita. Ini tubuh remuk hancur, tulang-tulangnya pun hancur sampai ke lapisan tanah ketujuh. Udah hancur, dibaguskan lagi, dihantam lagi jadi hancur, dibaguskan lagi sampai malaikat nungkar nangkir datang. Iya kok datang, kok tak datang dia gimana? Kok sempat ngopi dulu simpang? Kapan datangnya? Hati-hatimu, hati-hati. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tak mau menggantinya. Kalau tertinggal ganti, ya bu ya. Masjid dan megah. Jangan ibu suruh anak sholat tapi diajak, Pak. Kita nyuruh gampang, ngajak yang sulit. Pergi sholat, pergi. Udah aja itu aja. Pergi kau sholat. Mamanya nonton Indosiar, ku menangis membayangkan betapa sakitnya. Itu pula yang ditonton orang nih. Macam nggak ada tontonan lain dah. Jadikanlah tontonan menjadi tuntunan. Ini nggak enak aku nengok ibu-ibu sekarang, entah apa kerjaan nonton itu satu hari 7 kali main itu aja. Jam 6 subuh dia main, jam 9 pagi dia main, jam 11 siang dia main, jam 1 siang dia main, jam asar dia main, maghrib dia main, isya dia main. Itu aja kerjaannya. Yang cuman judulnya aja berbeda, kisahnya sama-sama aja. Kan awal mulanya dia miskin laki-laki itu kan bu. Begitu dia miskin jumpa sama perempuan kaya, cantik, soleha. Nikah jadi kaya jadi direktur. Lama kelamaan jumpa di kantornya ada sekretaris lagak cantik, bercewek orang tuh pacaran. Udah pacaran lama kelamaan orang tuh selingkuh laki-laki yang miskin jadi kaya tadi. Pulang ke rumah, udah pulang ke rumahnya, dia udah nengok bininya udah nggak sor. Marah-marah sama bininya, marah-marah sama bininya. Bininya bilang, bang besok pagi kita sarapan ya bang. Apa kata lakinya? Aku nggak bisa sarapan di sini, aku sarapan di kantor. Rupanya dia sarapan sama pacarnya di kantor, suap-suapan bu, biar ibu tahu. Rupanya nampak bininya lah bu, pergi lah bininya. Rupanya dapat informasi bininya dari WA kawannya, dipigi lah ke kantor lakinya, dibuka ke ruangan lakinya bu. Rupanya lagi nyuapkan sarapan pagi, terompaslah rantang, masuklah lagu. Ku menangis membayangkan betapa nah, berapa lama bu, biar ibu tahu, ditutuplah pintu tuh. Dalam hati bercakap, apa salah dosaku kepadamu mas? Apa kurangnya aku mas? Kenapa kau buat aku seperti ini ya Allah? Berikan hidayah pada suamiku, mungkin dia lupa. Nih perempuan soleha, pergilah dia pulang, disiapkannya, dibereskannya rumahnya bu, dibereskan rumah, tempat tidur beres, makan dia beres, berharap lakinya bisa nengok dia, caper, cari perhatian. Besoknya datang pula lah lakinya ngantar surat cerai dari pengadilan agama. Cerai orang tuh, ibu tahu cerai orang tuh. Tak berapa lama cerai loh, nangis lah bukan, istri itu nangis lah, cerai dia pula nangis lah dia, nangis dia bu, pergilah rumah ayahnya lagi. Rupanya bu, nikahlah lakinya tadi sama sekretarisnya tadi kan bu, udah nikah biar ibu tahu. Rupanya baru tahu laki-laki itu perempuan yang keduanya itu nikah sama yang kedua tadi bu, ngambil hartanya aja, mampus, bangkrut, dia bangkrut, mobilnya habis terjual, rumahnya tuh gade, saham-saham semua diambil, surat-surat tanah diambil, pergi bu, miskin laki-laki itu miskin. Tengah jalan tabrak mobil, jatuh, masuk ke rumah sakit, warna putih yang ada pohon cerinya di muka, ya kan bu. Begitu masuk, tak berapa lama sakit, pulanglah dari rumah sakit, pakai apa tongkat, disorotlah dari tongkatnya dulu, tengok siapa ini, rupanya dia laki-laki itu namanya Pak Ijo. Begitu jumpa,
Datangi siapa yang datangnya? Bukan istri keduanya, istri pertamanya yang datanginya, Bu. Minta maaf sambil gendong-gendong anaknya di taman. Lakinya datang, laki yang mantan lakinya tadi, Bu, datang dia bilang gini, "Dek, aku minta maaf atas semua salahku. Aku tahu, aku sadar bahwa aku sadar hari ini bahwa yang salah itu aku. Aku salah menilai dan memilih perempuan. Rupanya dia nggak bagus untukku. Kaulah wanita soleha untukku." Apa kata si Leha, Bu? Si Leha tadi katanya. Kata si Leha, "Mas, aku bisa dan sanggup memaafkanmu. Tapi aku tak sanggup untuk melupakan kesalahan yang kau lakukan kepada aku." Ku menangis, membayangkan. Lah gitu aja kerjaannya, Bu. Ngapain pula ibu nonton-nonton kayak gitu, nggak ada kerjaan. Ya aku punya TV, suka juga aku lah. Emang ibu aja punya TV? Nah, ini nggak ada kerjaan, nggak ada kerjaan yang lain. Ibu kalau ada laki yang malah sholat, suruh laki sholat, nggak usah. Tapi ibu juga sholat. Pak, ada bini nggak sholat, ajak sholat. Ya dek, sholat kita. Ibu pun kalau mau ngajak suami sholat, ajak baik-baik. Cuman kadang emak-emak ini nyuruhnya gampang, cuman caranya yang salah. Niatnya baik supaya lakinya sholat ke masjid berjamaah, cuman caranya yang beda, salah. Begitu azan, Pak BKM, Allahu Akbar, datang bini bilang, apalagi bang, ajan. Apalagi udah tua, udah bawa tanah, udah mau mati. Sholat bayanglah, sholat. Berantem. Kau doakan aku mati? Enggak bang, abang pun enggak abang tengok Bang Jamal itu. Kenapa Bang Jamal? Belum lagi aja dia ke masjid sholat. Udah nikah aja kau sama Jamal sana. Kan nggak ada kerjaan Bu. Caranya bagus-bagus. Pujuk baik-baik, macam-macam pacaran dulu ya kan. Pujuk baik-baik, oh bang, apa? Ambil main game online lagi kurang ajar gitu. Nah, bikin apa bang sholat ke masjid? Aku kalau abang sholat ke masjid pas azan, teringat aku waktu kita masih muda. Kenapa? Waktu kita remaja Masjid Ar-Rahman bang, begitu ku tengok dari jendela, tak tahu bang kan, sengaja ku tengok abang dari jendela setiap mau pergi ke masjid. Kenapa? Setiap azan ku tengok abang pakai sarung, pakai lobe, pakai baju koko, sholat ke masjid, senang hatiku bang, itulah membuat aku jatuh cinta sama abang. Apa kata lakinya? Buang tabiat macam mana kau ini? Bininya bilang, bang, abang mau pakai kain apa bang? Udah gue siapkan. Segala macam merek udah gue gosokkan. Ada cap mangga, bacang kuini, semua bang. Ada cap gajah duduk, nungging, telentang, telungkup. Ada. Apa yang abang mau ada bang? Pakai kopiah tuh bang pakai. Kan enak gitu. Nggak mau juga Ustaz nyanyi Bu. Nyanyi kan bisa. Ibu punya suara merdu, lagi ngayunkan anak, ngayunkan cucu, laki lagi tidur nyanyi. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Pas lagi itunya ke muka dia. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Aku yakin Bu bangkit dia, pindah kamar. Nggak mempan Ustaz, nyanyi yang lain. Bila masanya insaflah diri, selimut putih membalut badan. Insya Allah kamar mandi dengan ambil air. Bukan uduk nyiram muka ibu, diam kemuncong kau tuh. Nggak mempan juga Bu. Udah pas lagi tidur malam, ibu ambil Yasin bawa amanah anak, pergi ke kamar, bacakan Yasin di muka dia. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Insyaallah dia bangkit. Karena orang yang nggak sholat sama dengan binatang. Ibu sholat, laki nggak sholat, ibu tidur di kamar, bukan tidur sama manusia. Mohon maaf. Almarhum guru kami, Al-Ustaz Hafiz Yazin, almarhum, Allah maghfirlah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa beliau. Beliau mengatakan, umpama babi, orang yang ninggalin sholat secara sengaja dan tidak ada niat untuk mengkodonya, sama dengan babi. Laki yang tak sembahyang sama dengan laki babi. Bini yang tak sembahyang, bini babi. Ayah yang tak sembahyang, ayah babi. Mama yang tak sembahyang, mama babi. Anak yang tak sembahyang, yang udah balik, anak-anak babi. Remaja Masjid Ar-Rahman yang tak sembahyang, remaja masjid babi. Ibu-ibu yang tak sembahyang, ibu-ibu babi. Ketua BKM yang tak sembahyang, ketua BKM babi. Ketua STM yang tak sembahyang, ketua STM babi.
Kepala lingkungan yang tak sembayang, kepala lingkungan babi. Tim hadroh yang tak sembayang, tim hadroh babi. Tukang son yang tak sembayang, tukang son babi. Tukang terata yang tak sembayang. Nggak usah gua ngajak ribut aja. Tukang terata yang tak sembayang, tukang terata babi. Sekretaris BKM yang tak sembayang, sekretaris babi. Oh, Ustad yang tak sembayang, Ustad. Oh, giliran orang nih tadi nggak jawab, muncul nenek. Giliran aku, babi. Adik ibu sambil minum dalam hati bercakap babi. Yang namanya hukum Allah tidak memandang siapa dan apa statusnya. Ustadz sekalipun, ulama sekalipun, ini hukum Allah. Beda dengan hukum negara kita, Pak. Hukum negara kita aku tengok seperti tajamnya si mata pisau, tajam di bawah tapi tumpul di atasnya. Orang yang berbuat baik, orang yang menolong orang kebakaran, yang nolong orang banjir, yang nolong memperjuangkan agama, yang menolong agama Allah, yang hari ini menguatkan tauhid, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di penjara. Orang yang korupsi 17 miliar dana Covid-19 nggak dapat sampai sekarang. Semalam Habib Rizik baru sidang secara online, didorong. Kurang ajarnya orang itu. Mereka tak tahu itu cucu Rasulullah, keturunan Nabi. Kalau bukan karena keturunan Nabi Muhammad, tak akan ada keberkahan di Indonesia. Belum selesai kasus Habib Rizik. Kalau Habib Rizik bersalah dengan segala macam pasalnya, silahkan selesaikan dengan aturan negara, betul. Tapi maunya orang yang bersalah selain Habib Rizik pun harus diselesaikan kasusnya. Kenapa cuma Habib Rizik sampai sekarang nggak selesai kasusnya? Orang-orang yang koruptor dana Covid-19 sampai sekarang tak pernah dengar kasusnya. Bu, hukum Allah tak ada yang membedakan. Makanya kita ruku. Ruku, makna ruku dalam sholat sama rata di hadapan Allah. Tidak ada yang mulia di antara kita yang hadir. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia hanyalah orang yang betul-betul takwa di hadapan Allah. Mudah-mudahan kajian Mi'raj kita malam hari ini bisa kita bawa pulang, kita bungkus rapi, kita jadikan iktibar, pelajaran dalam hidup kita. Apapun yang terjadi hari ini, jangan menggoyahkan iman kita. Bagaimanapun zaman berkembang, iman tetap utuh. Bagaimanapun negara carut marut, akidah tetap kokoh. Bahkan bagaimanapun yang hari ini hadir di dunia kita, insya Allah persatuan tetap ada di tanah Indonesia. Amin ya Rabbal. Pesanku yang terakhir Ibu, pesanku yang terakhir, yuk sama-sama dengan peringatan Isra Mi'raj ini, selain yang tadi kita sampaikan masalah sholat dan lain sebagainya, kokohkan persaudaraan. Hari ini banyak orang yang ingin menghancurkan persaudaraan kita di tengah-tengah umat Islam. Perbedaan pendapat itu biasa, cuman keributan itu yang tidak bagus. Beda mazhab bagus, tapi ketika ribut gara-gara beda mazhab, ini yang salah. Jangan suka mengklaim orang kafir, bid'ah, sesat dan sebagainya. Bahkan ada segelintir orang ketika kita buat acara Maulid dan Mi'raj, kita disesatkan oleh mereka. Biarkan mereka berkata apa. Yang penting ini bukti yang bisa kita lakukan untuk mencintai dan mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Di sana sini pasti banyak kekeliruan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kekurangan ilmu saya sendiri. Bapak Ibu, kusangka terbit bulan purnama, rupanya bintang tak timbul jua. Di lain waktu kita berjumpa. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, minta tolong jangan sampai tak mandi-mandi. Kalaulah ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain waktu dan kesempatan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah durian, buah kedondong, cukup sekian dulu dong. Buah sirsa, si buah pepaya, buah kuini, si buah mangga, si biji buah-buahan pun nggak ada aku tengok di meja. Adik-adik, pantun buat kalian. Kuntilanak indah bergaya, bikin status di dinding FB. Adik-adik jangan lama-lama mandang saya, aku takut terbawa mimpi.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.